Shalom, sahabat Shalom. Di hari Sabat ini kita beribadah dan kita tidak akan terbatas dengan situasi dan keadaan, karena di zaman ini teknologi memungkinkan bahwa layanan itu bisa menembus atau tidak akan terhalang dengan ruang dan waktu, ya. Ini saudara, layanan paling pokok bahwa isinya bukan biang, ya. Kalau kita beli sesuatu barang, betapa bagus pun kemasannya, tapi yang paling pokok adalah isinya. Begitu juga kita saudara, hidup ini biarlah hidup yang berkualitas, ya. Dan ukuran kualitas itu apakah kita betul-betul sesuai dengan kebenaran. Nah, di dunia banyak versi kebenaran memang. Kebenaran filsafat, kebenaran sains berbeda. Sains juga kebenarannya fisika, kimia bisa berbeda. Yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran absolut, yaitu kebenaran surgawi, yaitu kebenaran sesuai firman Tuhan, ya. Saudara, manusia hidup harus bersesuaian dengan semua itu. Tidak boleh bertentangan. Contohnya, firman berkata manusia harus merendahkan diri supaya dia ditinggikan, dan itu memang kenyataan terjadi. Semua orang yang meninggikan diri justru direndahkan serendah-rendahnya. Tapi lihatlah bukti kenyataan di dalam hidup yang fana ini, yang nyata, ya, bahwa orang yang merendah itu sering ditinggikan, dan itu memang kebenaran. Baik, kita akan mulai pada firman Tuhan. Ini adalah sebetulnya ini untuk internal, tetapi disampaikan secara umum karena ini adalah sebetulnya tolak ukurnya atau ukurannya ini adalah universal, ya. Ini kalau kita mau melihat pengajaran Tuhan sebenarnya, kalau kita mengingat-ingat saja, menghafalnya saja, bahkan menghafal di luar kepala, itu percuma, artinya kurang manfaat, paling untuk debat, ya. Tapi yang paling pokok bahwa firman itu boleh kita aplikasikan, dan firman itu benar-benar menjadi satu karakter dengan diri kita, ya. Menjadi satu sifat, menjadi satu bahkan hidup di dalam diri kita, ya. Bukan lagi firman itu didengar, tapi benar-benar kita sudah menghayati dan melakukan terus-menerus, dan itu sudah menjadi karakter kita, ya. Menjadi jiwanya kita. Saudara, pengajaran Tuhan kita melihatnya dari segi sebagai pengajaran mentalitas, itu yang paling penting. Kalau kita menghafal, waktu kita lupa, kita gugup, kita takut, kita cemas, hilang semua itu. Kalau cuma di dalam ingatan. Tapi apabila saudara firman itu mendarah daging pada Anda, menjadi sifat karakter, itu yang paling luar biasa, ya. Dan itu pasti mental Anda akan menjadi the rest. Saudara, di dunia ini kenapa? Banyak riset membedakan satu orang dengan yang lain. Kebanyakan bisa aja memiliki visi yang sama, bisa memiliki pendidikan yang sama, tapi keberhasilannya berbeda. Nah, karena ini, ya, kalau riset mengatakan bahwa kenapa ada orang yang berhasil dan keberhasilannya kurang, atau bahkan ada yang tidak berhasil, sudah tahu itu semua tergantung daripada, ya, itu pengejawantahan kita terhadap firman, ya.
terhadap bagaimana mental kita dalam menghadapi hidup ini dan bagaimana fokus kita. Rata-rata orang berhasil, mereka memiliki fokus bagaikan laser, tajam, jelas. Sudah lihat, kalau dulu kita pakai televisi atau media untuk komunikasi dan informasi itu dulu buram ya. Ada kelasnya, dari dia mulai hitam putih sampai sudah mulai berwarna. Tapi yang saya akui bahwa sekarang itu jelas sekali. Itu pakai mungkin metodenya apa, tapi disamakan dengan laser ya. Metode caranya memproyeksikan gambar-gambar itu dengan kualitas laser, artinya tajam, jelas ya. Nah, kita harus jelas, oke? Jadi saudara, firman itu untuk kita ya, dan kita harus punya mental ya, mental yang benar-benar kuat. Nah saudara, pengajaran Tuhan yang paling dasar adalah mental. Tuhan berkata, berbahagialah engkau yang miskin, berbahagialah engkau yang berduka, berbahagialah engkau yang lemah lembut, berbahagialah engkau yang haus dan lapar, berbahagialah engkau yang murah hati, berbahagialah engkau yang murni hatinya, berbahagialah engkau yang membawa damai, berbahagialah engkau yang dianiaya karena kebenaran, berbahagialah engkau yang karena Tuhan, karena namanya kamu dicerca, kamu dianiaya, kamu difitnah, bahkan dikatakan segala yang jahat ya. Tuhan katakan apa? Apakah harus marah? Apakah harus ngamuk? Apakah harus protes? Ya, Tuhan katakan apa? Bersukacita dan bergembiralah, sebab besar upamu di sorga. Ya. Ini kasih Tuhan. Anda dirugikan, Anda misalnya diremehkan, Anda tidak dianggap, Anda dihina, Anda direndahkan. Saudara, apakah kita harus marah? Ya. Justru Tuhan katakan, berbahagialah engkau, berbahagialah engkau, berbahagialah engkau, berbahagialah engkau, berbahagialah engkau. Itu perintah saudara. Ya, perintah. Itu kalau istilah bahasa itu namanya kalimat perintah. Berbahagialah engkau. Ya, kata perintah. Kalau Tuhan katakan bersedih, ya jelas bersedih. Ini berbahagia. Kamu lagi kurang uang, berbahagialah engkau. Kamu nggak ada uang, Tuhan katakan berbahagialah engkau. Kenapa saudara? Kamu masih punya Tuhan. Kalau kamu hatimu melekat sebenarnya Tuhan. Ya. Sebagaimana Mazmur 94 ayat 14, karena hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Karena hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, aku akan membentengi dia, aku meluputkan dia, aku akan memuliakan dia, aku akan menyatakan keselamatan daripadaku. Saudara, berarti bayangkan saudara, orang punya mental ajaran Tuhan ini luar biasa sebenarnya. Ya, orang itu kalau dia mau fokus satu sasaran, ya, dengar dulu sini. Fokus satu sasaran, apapun yang terjadi, dia akan mencapai sasaran ini. Nah, itu mental yang luar biasa. Saudara, coba lihat kalau singa lagi memburu ya. Dia memburu mangsa dan dia mulai spot dari jauh. Ini. Dia mulai fokus targetnya ini. Itu ketika dia mulai memburu, luar biasa, halangan apapun dia enggak lakukan lagi. Fokusnya tertuju sasarannya itu.
dengan segala daya dan kekuatan yang ada padanya, dia fokus untuk menjangkau sasarannya. Nah, begitu manusia untuk mencapai tujuan, kalau dihina sedikit Anda langsung kelepek-kelepek. Kalau Anda dirugikan, disakiti sedikit langsung ngamuk-ngamuk. Itu gak bakalan sampai, gak bakalan. Anda dihina, Anda ngamuk, Anda gak bisa tidur, pikir-pikir. Susah mental gitu, gak bisa. Orang yang mental sungguh-sungguh, dia tidak terpengaruh semua. Dia dihina, dihalangi, di banyak masalah lah. Silakan persoalan dulu. Tapi fokusnya untuk berhasil itu luar biasa. Ya, kita memang di dunia ini fokus selamat secara jangka panjang. Tapi jangan lupa juga kita fokus hak kita untuk berhasil. Hak kita untuk berhasil, ya. Di dunia ini kita berhasil, kita makmur, kita berkecukupan, berkelimpahan, itu hak. Yohanes 10:10, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan katakan, aku datang supaya kamu hidup dan hidup dalam kelimpahan, ya. Jadi catat itu, kelimpahan. Nah, kasih dalam Tuhan. Yang paling pokok di sini mental. Saudara lihat, tidak menjamin orang tuanya hebat, berhasil, anak-anaknya bisa berhasil. Kalau tidak punya mental yang sama, susah. Ya. Banyak raja-raja, imam besar, termasuk Imam Eli, imam yang bagus. Tapi anak-anaknya nggak bisa. Kenapa? Nggak dididik dalam kebenaran. Ya, yang menjamin seorang pribadi manusia bukan nanti dari keturunan, dari orang tuanya berhasil dia pasti berhasil. Hanya orang tuanya berhasil, bahkan memiliki harta yang hebat, ketika diteruskan oleh anak ya langsung habis. Kenapa? Itu beda ini, beda kualitas. Ya. Nah, kasih dalam Tuhan, itulah hidup. Kita harus punya fokus. Kalau orang fokus mau berhasil, ya, biasanya dia satu tujuan. Dia berjalan, dia ditantang, dihina, digoda, bahkan saudara paling bahaya di dunia ini itu godaan, itu pujian, ya, rayuan. Kalau orang hina ya kita kadang-kadang kuat. Tapi orang puji-puji itu paling bahaya sekali. Orang banyak jatuh dengan pujian. Karena pujian dia lupa diri, Karena pujian dia menjadi lengah. Karena pujian dia menjadi tinggi hati dan sombong, ya. Nah, kasih dalam Tuhan, milikilah mental ini, ya. Jadi kalau saya gambarkan gini, ya, ini pengajaran untuk orang-orang benar. Tuhan sebenarnya mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan mental Raja Wali, mental ksatria, mental surgawi. Kalau hamba Tuhan masih mendengar saja hal-hal yang sudah lemah, itu susah, ya, susah. Berarti tergantung situasi. Dimanapun kita berada, di lingkungan apapun kita berada, ya, kita tidak boleh, ya, terpengaruh atau kita didikte oleh keadaan sehingga terhalang. Nah, mentalitas ini Tuhan katakan, bahkan biar orang tampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu, saudara. Maknanya apa? Apakah kita terlalu bodoh? Ya, disakitin, disuruh tambah lagi. Artinya apa, saudara? Saya katakan ini, ya, ini kenyataan. Orang yang memiliki sikap dan karakter yang mulia, yang suci, yang kudus, yang benar, dia pasti menjadi orang yang berwibawa sekali, saudara. Siapa yang bisa menampar dia? Ya, coba. Nah, ada. Kalau ada orang tampar dia, orang yang tampar dia yang akan celaka. Karena orang benar, ya,
Mungkin dia tidak akan membalas Anda. Mungkin dia tidak akan membalas orang yang menyakiti dia. Dia hanya mengampuni. Tapi saya tahu apa yang terjadi. Itu bisa fatal loh. Karena orang benar itu bagaikan biji mata Tuhan loh. Amin. Orang benar. Kalau karakter Anda benar, sikap hati Anda benar, pikiran Anda benar, kudus, tindakan Anda benar, sifat Anda, ya, pribadi Anda mulia, bagaikan berlian, Anda itu mahal, Anda itu terhormat, ya. Sudah benar. Tidak ada orang yang bisa menampar seorang raja, ya. Coba aja seorang raja ditampar. Nah, kalau orang benar ditampar misalnya, yang akan menampar orang yang menampar kita itu misalnya malaikat-malaikat Tuhan. Dan kamu tahu, jangan menampar orang benar, saya katakan. Jangan menyakiti dia. Orang yang benar yang diurapi, ya. Dia itu ada kuasa, ada otoritas, ada urapan. Ya. Itu saudara. Kalau orang itu dipukul misalnya, itu yang akan celaka yang orang yang memukul dia. Coba lihat aja banyak kejadian. Ada hamba Tuhan yang benar-benar suci, dipukul, dianiaya. Itu orang yang menganiaya dia, itu mati tragis, lambat atau cepat. Jadi apa saudara? Pengajaran Tuhan itu yang paling pokok adalah mentalitas. Kita harus mental ksatria, pantang mundur, mental pahlawan, mental wali, tidak takut tantangan. Burung Raja Wali adalah satu jenis burung yang tidak takut tantangan angin topan badai, ya. Semakin hebat badai dia semakin bersemangat. Kuda juga begitu saudara. Kuda itu hewan perang memang. Semakin gawat itu situasi, semakin menakutkan, itu semakin dia bergairah, ya. Kuda itu hewan yang tidak tahu lelah. Dulu kami pernah ada kuda-kuda ya di Pulau. Itu saudara, kalau dia apalagi yang masih baru, masih belum pernah dipakai, kalau dipakai dulunya akan lokal atau pakai taksi karena dulu kurang mobil. Apalagi kuda baru yang memang yang rasnya bagus, itu dia lari nggak tahu lelah, dia lari terus. Pokoknya tiba-tiba dia sudah ternyata plak, jatuh sudah mati. Dia nggak tahu lelah. Dia punya tenaga, energi sudah terkuras habis, dia nggak pusing. Tetap dia semangat, dia lari. Itu kuda hewan seperti itu. Di perang, semakin menakutkan situasi, semakin dia bergairah. Begitu juga burung Raja Wali. Biar tornado sekalipun kalau menghadang dia, dia terjang. Dia masuk, dia ikut saja angin itu. Sampai dia keluar di atas awan, tidak ada angin. Di sana sangat tenang, dan dia tinggal meluncur. Enak sekali dia. Dia nggak menggempak sayap lagi, dia meluncur. Gliding istilahnya. Meluncur. Dia mau terbang 1000 kilo aja boleh. Seperti itu. Nah saudara, hari-hari ini Tuhan menghendaki generasi akhir zaman itu generasi Raja Wali, ya. Mau mengejar cita-cita itu fokusnya seperti laser, ya. Anak-anak Tuhan wajib berhasil supaya dia jadi berkat di dunia. Kalau dia punya bakat talenta sebagai leader, silakan jadi leader, ya. Kalau dia punya bakat talenta mau untuk jadi pengusaha, silakan jadi pengusaha yang hebat. Kalau dia mau jadi berkarya di pemerintahan, silakan engkau menjadi orang-orang yang berhasil di sana, yang terhormat dan maju. Apapun bidangnya, ya. Ini saudara, waktunya. Milikilah mental Raja Wali. Waktu engkau susah, berbahagialah engkau. Waktu engkau kehilangan sesuatu,
tapi engkau tidak larut dalam duka cita, engkau tetap bergembira karena engkau ada Tuhan. Tuhan sebagai hartamu. Berbahagialah engkau. Ya, jadi beda. Saya lihat, bayangkan di dalam gereja juga kenyataannya. Ada orang ya hamba Tuhan, ya tidak dihormati saja sedikit sudah nggak tidur dia, pikir-pikir. Mental apa itu? Tidak bisa. Kita dihormati atau tidak dihormati. Yang penting kita dengan Tuhan maju terus. Semangat 45 pantang mundur. Ya. Di dalam gereja juga saudara banyak hal-hal ya harus dibenahi. Mereka cuma banyak mendengar firman, firman ini, firman itu setiap hari, tapi tidak menjadi satu karakter dengan mereka. Tetap kesombongan itu hebat, tetapnya mau diakui, tetapnya mau disayangi, tetapnya mau diperhatikan. Itu kanak-kanak itu semua ya, menandakan belum dewasa itu. Yang dewasa itu biar tidak diperhatikan, tidak diakui, tidak disayangi, dan lain-lain. Bahkan sering mendapat kritik dan mendapat kecaman. Tidak usah itu menjadi penghalang, saudara. Mental kita itu yang menentukan. Ya, tapi saya percaya kalau Anda memang memiliki mental seperti itu, Anda sakit, Anda lemah, Anda dihina, Anda tidak diakui, Anda dipersalahkan, Anda tetap semangat luar biasa, semakin bergairah, semakin sungguh-sungguh. Engkau hatimu melekat pada Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, bukan cuma dengan mulut, tetapi benar-benar Tuhan itu menjadi oh saudara, kekasihmu yang sesungguhnya. Ya, siang malam hatimu melekat kepadanya. Saya percaya engkau menjadi sangat mulia dan engkau menjadi yang termulia. Ya, dan Tuhan akan mempercayakan engkau hal-hal besar. Ini saudara, barang siapa hamba Tuhan atau siapapun, orang Kristen, orang percaya, saudara tidak bisa memahami ajaran mentalitas ini, Anda boleh kata tidak pas. Bahkan seorang anak Tuhan sampai menghadapi maut sekalipun, prinsip kebenaran itu dipertahankan. Saya kagum juga dan terharu bahwa di Amerika, saudara, di militer itu, mereka waktu dipaksa untuk menerima vaksin, tapi vaksin itu mereka merasa bertentangan dengan iman mereka. Mereka menolak dan mereka rela diberhentikan, mundur dari jabatan, mundur semua. Itu saudara. Sehingga itu menjadi salah satu bahan koreksi dari Kongres yang ketika Kongres Partai Republik, partainya Trump yang mengungguli dan menjadi mayoritas, saudara, maka orang-orang yang memecat itu disuruh minta maaf dan panggil kembali. Itu anggota-anggota, baik anggota di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, yang harus diberhentikan karena tidak mau divaksin. Saudara, anak mereka berpendirian yang sungguh-sungguh. Ya, itu saudara, kita ini jangan terbawa. Kalau benar, dia benar. Kalau mau untuk berhadapan meskipun nyawa taruhan, harus berani. Kalau Anda penakut, ya, di dalam kitab Wahyu, orang penakut itu yang duluan masuk ke dalam neraka. Orang penakut. Jadi kasihan Tuhan, mental, ya, sekali lagi mental. Hari-hari ini tanpa mental yang hebat, Anda tidak mungkin berhasil. Meskipun Anda tahu semuanya, tapi menghadapi satu ujian cobaan Anda mundur, tidak akan pernah berhasil. Orang yang memiliki mental Raja Wali, mental surga, mental malaikat, apapun halangan dia akan maju terus. Dan orang seperti itu memiliki fokus bagaikan laser yang tajam dan kuat.
itu pasti rasa. Biasanya lambat, biasanya lambat atau cepat, pasti cepat. Kalau orang punya fokus seperti itu, dia akan cepat dikasih. Ya. Dikasih Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar firman dan melakukan. Ya, ingat-ingat saja. Bahkan Tuhan katakan ketika engkau dicerca itu dimaki-maki di muka umum. Engkau dianiaya, dipukul bisa, dibully, segala macam, ya bisa. Bahkan difitnahkan segala yang jahat. Mereka bisa engkau korupsi, engkau berzina, engkau menyembah berhala dan apapun yang jahat yang mereka menyerang engkau. Firman katakan apa? Bergembira dan bersukacitalah dengan sangat. Rejoice and be exceedingly glad. Bersukacita dan bergiranglah dengan sangat. Tuhan itu perintah loh. Kalau orang-orang percaya hari-hari ini seperti itu, ya, punya mental seperti itu, udah lama dunia ini dituai. Tapi yang saya lihat banyak kan, susah sedikit, tidak diperhatikan, tidak apa-apa, dibilang ini itu, udah goyang. Nah, ya, mental surga. Kalau Anda suka berhasil, mental surga. Mental surga. Merendah saja. Jangan ingin dipuji, buang. Pujian itu untuk Tuhan. Saudara, di persembahan itu di Efesian 8. Lemak-lemak yang ada di dada, di apa, dari perut, dari lembu sapi atau kambing domba, itu dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara tahu maknanya apa? Itu nggak boleh untuk manusia. Memang enak, itu enak, ya. Tapi itu bukan untuk kita, itu untuk Tuhan. Kalau kita makan, kita justru bahaya. Lemak, segala lemak, kolesterol dan lain sebagainya. Kolesterol jahat. Ya. Karena apa? Itu untuk Tuhan. Jadi kita ini janganlah suka dipuji. Kalau orang akui ya, orang juga tidak akui ya. Jangan tergantung orang punya pujian. Itu kanak-kanak rohani itu. Kayak kanak-kanak mau belajar jalan, dia buat sedikit, bagus. Tapi kalau sudah dewasa, ya sering kamu ini tidak honor, ditegur gitu. Tandanya sudah dewasa. Ya, jadi begitu kasih Tuhan. Ingat, Anda tidak mungkin mencapai kebahagiaan kalau Anda tidak memiliki mentalitas seperti itu. Mentalitas fokus Tuhan, memandang Tuhan. Hati Anda selalu sinkron dengan hati Tuhan. Halo. Jadi ingat, kesimpulannya gini. Hati kita itu seirama dengan hati Tuhan. Ya. Damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera saya sama. Pikiran Tuhan itu sinkron loh, sama pikiran saya. Begitu, itu kebenaran tertinggi. Ya, kebenaran tertinggi. Sehebat apapun agama orang, tata cara hidup agamanya, tapi dia tidak sinkron dengan Tuhan, roh jiwanya tidak sinkron dengan Tuhan, itu sia-sia semua. Tujuan akhir dari segala kebenaran, muara dari semua kebenaran di dunia adalah kita menjadi satu keselarasan dengan Tuhan. Pikiran kita, hati kita, damai sejahtera kita, seluruh hidup kita,
semua sinkronisasi, selaras, seharmoni, seirama, menjadi satu sifat, menjadi satu kepentingan, menjadi satu maksud, menjadi satu keprihatinan dengan Tuhan. Inilah kebenaran tertinggi. Berbahagialah engkau yang mendengarnya dan yang mau melakukannya. Engkau akan diberkati, engkau akan disebut berbahagia. Demikian, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Mau meteraikan Bapa di surga, mau bangkitkan Yosua, Kaleb, Ruk, Elia, Aichaman. Bangkitkan mereka Tuhan, generasi pilihan-Mu di akhir zaman ini, untuk memikul kemuliaan Tuhan yang besar, untuk menyatakan keperkasaan dan kedahsyatan dan keajaiban dan kesempurnaan penyelenggaraan pemerintahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu jiwa-jiwa dituai selamatkan, seluruh bangsa di dunia ini diselamatkan. Oleh karena itu Bapa di surga, beri kami kekuatan lewat kebenaran firman untuk bangkit dan mengalahkan sejarah. Dan kami menjadi pasukan Tuhan. Kami menjadi alat-alat-Mu di dunia, melakukan kebajikan, keadilan, dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, sempurnakan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Berkati semua yang mendengar, bahkan saat ini tempat ini, bahkan dimanapun mereka berada. Mungkin mereka terhalang terbatas ruang dan waktu, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Semua yang menyimak dan mendengar, semua dilawati dan diberkati, semua dijamah oleh Roh, semua dipulihkan, semua dibangkitkan, semua bahkan yang jauh dari keselamatan, Tuhan bawa mereka dalam surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Demi nama Yeshua HaMashiach, haleluya, amin.